Halo Sobat Bengkel Mafia, kali ini kita akan membahas mengenai soal Olimpiade yang keempat, yaitu yang berkenaan dengan kerangka acuan non-inersial dan gaya fiktif. Nah, ini diberikan tentukan percepatan bidang besar ini agar balok M1 dan balok M2 itu tidak bergerak terhadap bidang MA ini. Jadi teman-teman bayangkan ya, meskipun ini kasar, ada gaya gesek, ini kan bawah licin ya. Ini benda M2 akan turun, M1 akan bergerak ke kanan. Tetapi kalau ini kita dorong ke kanan, ada saatnya M1 itu jadi diam terhadap MA, M2 itu nggak turun. Kalau seandainya ini dorong terlalu cepat, ini bisa kepleset ke belakang, ini bisa ketarik ke atas. Jadi tentukan kisaran nilai percepatan yang dialami bidang MA agar M1 dan M2 itu tidak bergerak terhadap bidang besar ini. Nah, teman-teman, nanti kita akan mencoba dalam pembahasan kali ini bagaimana kita menggunakan kerangka acuan non-inersial. Itu sebabnya saya akan bandingkan dua cara ya. Saya menggunakan dua cara. Yang pertama, kerangka acuan inersial dulu. Baru yang kedua, saya akan menggunakan yang non-inersial. Nah, seperti apa caranya? Mari kita lihat. Dengan mengetahui dua kerangka ini ya, dengan membandingkan dua konsep ini, teman-teman nanti akan lebih mengerti, khususnya ketika mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan kerangka acuan non-inersial. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya. Yang pertama, ketika percepatan dari benda atau bidang besar itu minimal. Nah, saya menggunakan kerangka acuan tanah. Karena video ini mungkin akan cukup panjang, itu sebabnya saya akan bagi menjadi dua. Video yang pertama saya menggunakan kerangka acuan tanah terlebih dahulu. Nanti baru di video yang kedua, saya menggunakan kerangka acuan non-inersial. Jadi teman-teman lihat, bandingkan nanti dengan part A dengan part B-nya, atau video bagian A dengan bagian B-nya, agar lebih memahami konsep kerangka acuan. Nah, kenapa di sini saya menggunakan A yang minimal dulu, teman-teman? Karena kalau A-nya terlalu lambat, kalau percepatan bidang ini terlalu lambat, ini masih bergerak ke kanan, ya kan? Karena ini pelan nih, bidang yang besar ini bergerak ke kanannya pelan, maka ini masih bergerak ke kanan. Itu sebab pengaruhnya ke sini, gaya gesek. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan kecenderungan benda ini bergerak. Tadinya kan kecenderungan benda ini bergerak ke kanan. Kenapa? Karena tadi ini dorongan ke kanannya masih pelan, itu sebabnya ini masih maju ke depan kan, terhadap bidang MA. Makanya gaya geseknya ke kiri, ya kan? Nah, sekarang kita lihat dari sistem ini, gaya-gayanya apa saja. Yang pertama ada gaya normal, ada tegangan tali, ada gaya gesek, lalu ada gaya berat. Nah, teman-teman perhatikan dalam hukum Newton, karena benda ini tidak bergerak dalam arah sumbu Y, makanya sigma Fy sama dengan 0. Di situ M1 kurang M1G harus sama dengan 0, maka kita dapatkan seperti ini. Yang kedua, karena dia bergerak ke kanan dalam sumbu X, itu sebabnya tegangan tali harus lebih besar daripada gaya geseknya. Maka tegangan tali dikurang gaya gesek itu adalah total gaya yang ada bekerja dalam arah sumbu X. Maka T dikurang F harus membuat dia bergerak M1 kali A1. Nah, di sini ada gaya gesek. Apa itu gaya gesek gitu ya? Nah, gaya geseknya adalah mu dikali N. Nah, teman-teman perhatikan gitu ya. Karena ini dia tepat akan bergerak, berarti gaya geseknya ya mu kali N kan ya. Nah, di sini N-nya itu didapatkan dari sini. N-nya didapat dari M1 kali G. Ini disubstitusikan ke dalam, kita dapatkan persamaannya seperti ini. T dikurang mu kali M1G sama dengan M1 dikali A. Ya. Lalu sekarang kita lihat yang benda kedua. Benda kedua juga sama, karena tadi percepatan bidang besarnya minimal, maka benda ini mau bergerak ke kanan, benda duanya mau bergerak turun ke bawah. Hampir ya, tapi belum ya. Baru mau. Baru mau berarti kan kecenderungannya untuk turun, maka gaya gesek ke atas. Itu sebabnya gaya-gaya seperti ini. Ada tegangan tali, ingat tali selalu menahan. Lalu ini kan bergerak ke kanan bersama dengan bidang MA itu ya, maka dia kedorong ke kanan, ada gaya normal. Lalu di sini ada M2 kali G, ada berat ke bawah. Nah, perhatikan, dia tidak naik turun terhadap tanah. Kalau tadi ini kan terhadap tanah dia bergerak ya, T dikurang mu gaya gesek ini sama dengan M1 kali A. Kenapa? Karena benda satu bergerak ke kanan terhadap tanah, yang ini dia tidak naik turun terhadap tanah. Makanya sigma F-nya 0. Maka gaya ke atas ini ada gaya gesek, tegangan tali dikurang gaya berat, harus
sama dengan 0, maka F2 tambah T dikurang M2G sama dengan 0. M2G ini saya pindah seperti ini. Saya dapatkan F2 adalah mu dikali N2. N2-nya apa? N2 di sini. Bukan, nggak sama dengan N1 teman-teman. Ini N2 ya. N2 itu adalah gaya normal atau interaksi dari bidang besar terhadap bidang balok kedua ini. Nah teman-teman, sekarang kita analisa sumbu X-nya. Sumbu X-nya balok 2 ini bergerak ke kanan terhadap tanah bersama dengan bidang besar tadi, MA tadi. Maka sigma F sama dengan M dikali M2 dikali A. Ini juga A ya, ini sama ya. Tadi kan balok 1 bergerak ke kanan terhadap tanah. Bidang yang besar juga bergerak ke kanan terhadap tanah sebesar A. Maka bidang balok kedua ini juga bergerak ke kanan terhadap tanah sebesar A juga, ya kan? Nah, gayanya cuma gaya normal. Ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda 1 dan benda 2. Kita dapat beberapa persamaan. Nah, sekarang teman-teman dari persamaan 1 ya, persamaan 2 ini kita coba saya tuliskan ulang. Di sini kan ada mu dikali N, ya kan? N2-nya apa? N2 adalah M2 kali A. Kita masukkan ke dalam menjadi mu kali M2 kali A tambah T. Nah, sekarang tinggal 2 persamaan. Dari 2 persamaan ini, ya, saya mau hilangkan T-nya. Ini ada T. Ini ada T. Teman-teman perhatikan di sini mu kan diketahui, M1 diketahui, G diketahui, M1 diketahui, ada A tidak diketahui, T tidak diketahui. Di sini juga yang tidak diketahui cuman A sama T. Nah, maka 2 variabel tidak diketahui yaitu T dan A. Perlu 2 persamaan. Nah, ini ada 2 persamaan kan? Persamaan 1, persamaan 2. Kita bisa hilangkan T-nya supaya dapat A-nya. T-nya ini saya tuliskan ulang ya, persamaan yang pertama. Yang kedua juga kita tuliskan ulang ya di sini. Nah, untuk menghilangkan T-nya, ini kan T-nya sama-sama positif di sebelah kiri sama dengan kan? Ini kan? Maka saya kurangkan, selisihkan. Maka T dikurang T ya habis, min mu 1G saya tulis ulang ya. Terus yang atas ini dikurang dengan mu M2A, maka menjadi minus di sini. Sama dengan sebelah kanan M1A dikurang M2G. Ini. Nah, teman-teman yang ada A-nya saya pindahkan ke sisi kanan. Yang tidak ada A-nya yaitu di sini M2G saya pindahkan ke sisi kiri menjadi seperti ini. Nah, di sini saya G-nya bisa keluarkan ya, faktorkan keluar karena ada G, kita faktorkan keluar. Di sini juga ada A, kemudian ini ada A, kita faktorkan keluar. Yang sebelah kiri kalau tidak mau difaktorkan keluar juga tidak masalah. Yang penting yang sebelah kanannya A-nya harus difaktorkan keluar. Kenapa? Karena kita mau cari A sama dengan kan? Dari sini setelah A-nya di luar, maka A sama dengan sebelah kiri ini dibagi dengan faktor ini kan. Maka saya tuliskan persamaannya menjadi seperti ini. Ini adalah percepatan ya, supaya balok 1 dan balok 2-nya itu diam. Tapi masih ingat gak ini A apa? A minimal kan? Karena waktu A-nya minimal, ini masih mau hampir ya, hampir terpleset ke kanan, hampir tapi belum. Ini hampir terjorok atau terpleset ke bawah, makanya gaya gesek ke atas. Bagaimana kalau A-nya terlalu cepat atau A-nya besar? Maka nanti gaya geseknya berbeda. Sekarang kita coba kasus yang kedua. Ketika A-nya itu maksimum. Masih menggunakan kerangka acuan tanah. Oke. Nah, teman-teman, perbedaannya apa antara yang ini dengan yang sebelumnya? Perbedaannya arah gaya gesek. Karena A-nya maksimal, karena bidang besarnya itu terlalu cepat gitu ya. Ini hampir terpleset ke belakang, tapi belum ya. Hampir terpleset ke belakang, makanya gaya geseknya ke depan toh. Ya, jadi seperti kasus yang pertama tadi, hanya bedanya di gaya gesek saja. Nah, ini adalah gambar gaya-gayanya. Sigma Fy dalam arah sumbu Y tidak bergerak sama dengan 0, maka N1 harus sama dengan M1G. Sigma Fx terhadap tanah. Terhadap tanah dia bergerak ke kanan sebesar percepatan bidang besar juga, yaitu A ya. M1 kali A1, A1 saya tuliskan A saja, yaitu percepatan bidang yang besar itu ya. Karena sama-sama bergerak dengan percepatan yang sama terhadap tanah, ya kan, karena kerangka acuannya tanah. Berarti sigma Fx-nya nggak 0, tapi M1 kali A. Nah, di situ A-nya adalah seperti ini ya. Lalu di sini T tambah F1 karena ke kanan, tambah ke kanan ini ya, sama dengan M1 kali A1. F1-nya apa? Gaya gesek adalah mu kali N. N-nya adalah M1 kali G. Substitusikan ke dalam. Dapat persamaan ini. Yang benda 2. Masih ingat ini tadi apa? A-nya yang maksimum. Ketika percepatan bidang besar itu maksimum, ini terpleset ke belakang. Ini hampir ya, hampir terpleset ke belakang tapi belum. Ini hampir terpleset ke atas. Maka gaya geseknya ke bawah.
Nah, dalam arah sumbu Y, total gayanya sama dengan 0. Nah, teman-teman, T dikurang F dikurang M2G sama dengan 0, maka T sama dengan ini. Ya. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah mu dikali N. Nah, N-nya adalah ini. Ya, mu kali N2. Nah, dalam arah sumbu X, benda 2 kan bergerak bersama dengan bidang yang besar tadi ya. Bidang yang besar ke kanan, mendorong balok 2 ini juga ke kanan. Percepatannya sama, A juga. Maka sigma Fx terhadap tanah ya, kerangka acuan tanah, balok M2 itu bergerak ke kanan terhadap tanah, yaitu A. Gayanya apa saja? Cuman N2. Nah, dari sini ada 3 persamaan kan? Ini kan sudah disubstitusikan tadi ya, menjadi persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kita tuliskan ulang di sini, persamaan 1. Nah, persamaan 2-nya, ini ada N2, saya substitusikan dengan persamaan 3, menjadi seperti ini. Maka sekarang tinggal persamaan 1 sama persamaan 3 ini. Di sini T tidak diketahui, A tidak diketahui, T tidak diketahui, A tidak diketahui. 2 variabel tidak diketahui, maka kita butuh 2 persamaan. Di sini sudah cukup ada 2 persamaan. Saya mau cari A-nya, maka hilangkan T-nya. Ya. Saya tuliskan ulang, lalu nanti kita selisihkan. Nah, itu dikurang, maka T sama T akan hilang, menjadi mu M1G, sebelah kiri dikurang dengan yang bawah menjadi seperti ini. Ya. M1A dikurang ini, mu M1A, mu M2A dikurang M2G gitu ya. Nah, ini yang ada yang sama teman-teman, yang ada A tetap di sebelah kanan, yang ada G, yang tidak ada A-nya pindahkan ke sana, ke sebelah kiri. Menjadi seperti ini. Ini ada A-nya sama, faktorkan keluar. Ini G-nya difaktorkan keluar juga boleh, tidak juga nggak apa-apa. Yang penting A-nya difaktorkan keluar. Maka A sama dengan sebelah kiri dibagi ini, pembaginya. Dapat persamaannya. Ini adalah apa? Percepatan maksimum, ya kan? Tapi balok 1 dan balok 2 belum bergerak ya, masih akan bergerak. Bedanya apa tadi? Di gaya geseknya. Maka kesimpulannya teman-teman, nilai A maksimumnya adalah ini, A minimumnya adalah ini. Maka kisaran nilai percepatan supaya balok M1 dan M2 masih diam terhadap balok besar MA adalah A-nya itu harus minimalnya M2 dikurang mu M1 kali G dibagi M1 tambah mu M2. Dan nilai maksimalnya, nilai A tidak boleh lebih besar dari ini, yaitu mu M1 tambah M2 dikali G, kasih tanda kurung, dibagi M1 dikurang mu kali M2. Kalau nilai A-nya itu lebih kecil dari ini, maka balok M1 dan M2 sudah kepleset ya, tergelincir terhadap bidang besar itu, bidang MA. Kalau lebih besar dari ini juga sama, dia akan terpleset atau bergerak terhadap bidang MA. Oke teman-teman, saya sudahi video saya sampai di sini. Harap teman-teman melanjutkan kepada video bagian kedua untuk membandingkan antara hasil dari kerangka acuan tanah ini dengan kerangka acuan non-inersial. Dengan membandingkan kedua kerangka acuan ini, teman-teman akan lebih memahami apa bedanya ketika menggunakan kerangka acuan non-inersial. Teman-teman bisa menonton ya link di sebelah kanan ini ya. Di situ saya sudah kasih link video untuk bagian keduanya. Oke, saya harap teman-teman terus menonton pembahasan soal Olimpiade Fisika agar lebih memahami konsep-konsep fisika makin kuat sehingga makin bisa mengerjakan soal-soal fisika. Salam semangat!